Di awal film kita diperkenalkan dengan mantan kapten pasukan khusus bernama Leonida Michael. Terlihat meskipun Michael sudah tua tetapi ia terus menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. Diberitahu kalau Michael adalah orang yang selalu memimpin pasukan dalam misi-misi mustahil. Namun di misi terakhirnya Michael mengalami trauma. Oleh sebab itu, kini ia harus sering datang ke psikiater dan mengonsumsi obat penenang. Suatu hari Michael datang ke lapangan rugby untuk melihat anak bungsunya yang sedang bertanding. Anak bungsu Michael bernama Teresa, ini orangnya. Setelah itu Michael juga mendatangi anak sulungnya yang bernama Matteo. Terlihat Matteo si anak sulung sangat mengacuhkan Michael. Kemudian Michael menemui istrinya yang bernama Angela. Di sini akhirnya kita diberitahu kalau beberapa tahun terakhir Michael tidak tinggal satu rumah dengan mereka. Michael memilih tinggal seorang diri di sebuah desa. Hal itulah yang membuat Matteo si anak sulung sangat membenci Michael. Bahkan Matteo menganggap kalau Michael adalah seorang teroris. Namun fakta yang sebenarnya Michael takut dengan kondisi psikisnya yang mungkin bisa mencelakai keluarganya. Oleh sebab itu Michael memilih tinggal seorang diri. Karena jika traumanya sudah kambuh, Michael akan mengamuk dan bisa mencelakai siapa saja yang ada di dekatnya. Michael berjanji kepada Angela istrinya jika Michael sudah sembuh nanti ia akan menjalani hidupnya seperti dulu bersama anak-anaknya. Suatu malam Angela hendak menghadiri pesta pernikahan temannya yang ada di luar kota. Ia pun meminta Matteo mengajak Teresa adiknya agar makan malam di luar untuk malam ini saja. Akhirnya Matteo pergi bersama Teresa ke toko makanan menggunakan sebuah motor. Sesampainya di sana, Teresa meminta Matteo agar mengantarkannya saja ke ayahnya. Namun Matteo menolak dan menyuruh Teresa untuk tetap makan di sini. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datang dua teman Matteo menghampirinya. Lalu Matteo meminta Teresa untuk menunggu di sana selama 5 menit. Sementara dirinya akan menemui temannya di samping toko tersebut. Saat asik berbincang dengan teman-temannya, Matteo lupa dengan adiknya yang sedang menunggu dirinya. Namun saat Matteo mengeceknya, ternyata Teresa sudah tidak ada di tempat itu. Sontak Matteo sangat syok karena ia telah lalai menjaga adiknya sendiri. Menurut para pelayan di sana, Teresa telah diambil paksa oleh seseorang menggunakan mobil jeep. Matteo yang panik dengan terpaksa ia menghubungi ayahnya dan memberitahu semuanya. Kemudian Matteo juga menghubungi polisi agar bisa segera menemukan adiknya. Tak lama kemudian Michael tiba di sana bersamaan dengan para polisi. Saat para polisi itu menghampiri mereka, Wakapol yang bernama Basilio tentu sangat kenal dengan Michael. Basilio mengatakan kalau ia sudah memberitahu setiap kantor polisi untuk segera mencari anak Michael. Setelah itu anak buah Basilio mengabarkan lewat radio HT kalau tim di lapangan menemukan sebuah mobil jeep yang mencurigakan. Dengan sigap Basilio langsung menyuruh mereka menghentikan mobil jeep tersebut. Saat Basilio hendak menyuruh anak buahnya ikut membantu, dari belakang Michael mengambil mobil Basilio dan langsung mengejar pelaku tersebut.
Dengan bantuan radio HT yang ada di mobil Basilio, Michael dapat mengetahui keberadaan pelaku itu. Hingga Michael melewati jalan pintas lalu menemukan mobil si pelaku dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di suatu kesempatan, mobil si pelaku berhasil menggulingkan mobil polisi yang saat itu juga sedang mengejarnya. Namun dari belakang tanpa henti Michael terus mengejar mobil tersebut. Hingga pada akhirnya mobil itu terjebak di jalan buntu. Dengan cepat Michael turun dan menghancurkan kaca mobil si pelaku. Namun sayangnya mobil itu berhasil lolos dengan menjatuhkan Michael yang kala itu hendak masuk ke dalam mobil. Adegan berpindah ke Angela yang saat ini baru mendapat kabar kalau anak bungsunya telah diculik. Di sini tentu Angela sangat syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Basilio yang penasaran tentang siapa sebenarnya Michael hingga ia memerintah anak buahnya untuk menemukan data tentang Michael. Di sana anak buahnya mengatakan kalau Michael adalah mantan kapten pasukan khusus selama 30 tahun. Michael juga telah memimpin 12 misi beresiko. Bahkan ia juga ikut memimpin perang untuk negara AS ketika di Afghanistan. Namun di akhir masa pensiunnya diketahui Michael mengalami gangguan psikis. Mendengar semua itu, Basilio beranggapan kalau yang menculik anak Michael adalah musuh-musuhnya Michael di masa lalu. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk segera menghentikan Michael karena ditakutkan Michael akan bertindak lebih nekat. Di balik itu, Michael sendiri menghampiri seorang encong yang sedang mangkal. Ia beralasan ingin membeli barang haram kepada bandar narkoboy dengan skala besar. Namun encong itu malah memanggil teman-temannya untuk menghajar Michael. Karena mereka menganggap kalau Michael adalah seorang polisi. Tentu saja mereka dapat dikalahkan oleh Michael dengan cukup mudah. Hingga pada akhirnya orang itu mengatakan kalau bandar di kota ini bernama Mastiff yang sering nongkrong di sebuah klub malam. Singkat cerita, kini Michael sudah berada di sana. Maksud Michael mencari sang bandar tak lain karena Michael menganggap kalau sang bandar pasti tahu para penjahat di kota ini. Michael juga menyangka kalau anaknya akan dijual untuk dijadikan budak pemuas para gadun. Ketika di sana, Michael mendengar pembicaraan seorang wanita yang sedang menelpon membicarakan mobil jeep. Dan juga seorang anak kecil. Sontak Michael langsung curiga dan mengikuti wanita tersebut. Kemudian wanita itu pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan pacarnya. Benar saja, ternyata pacarnya adalah orang yang menculik Teresa. Dan ia baru saja menjualnya. Wanita itu tentu sangat senang karena pacarnya kini mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun tiba-tiba pacarnya itu langsung dicekik oleh Michael hingga terjadi perkelahian. Sementara si wanita langsung bersembunyi. Saat Michael bertanya di mana putrinya, ternyata lelaki itu sudah tewas. Kemudian Michael berusaha mengejar si wanita. Namun sayangnya karena Michael mengalami luka di perutnya, alhasil wanita itu berhasil kabur.
Setelah itu Michael kembali ke tempat tadi untuk mengambil ponsel yang ada di saku lelaki itu. Michael berharap dengan ponsel itu ia bisa menemukan keberadaan anaknya. Di keesokan malamnya terlihat Basilio dan anak buahnya mendatangi para mafia yang berada di kota tersebut. Ia berpura-pura ingin bertemu dengan bos mereka untuk membeli seorang wanita. Ternyata sebelumnya intel polisi sudah mengetahui kalau mereka adalah para mafia penjual wanita. Namun para mafia yang ada di sana sudah mengetahui kalau Basilio dan rekannya adalah seorang polisi. Hingga terjadi adu tembak yang menyebabkan sebagian anak buah Basilio tewas, termasuk para mafia itu juga. Di sisi lain terlihat Michael yang sedang bertemu dengan temannya di militer dulu. Temannya itu bernama Dodo. Di sana Michael memberikan ponsel laki-laki kemarin guna melacak keberadaan bos pelaku penculik anaknya. Dengan bantuan Dodo, akhirnya Michael bisa tahu keberadaan bos mafia yang menculik anaknya itu. Di sini kita diberitahu alasan Michael mengalami trauma, yaitu pada misi terakhirnya ia harus kehilangan semua anak buahnya. Sementara dirinya malah selamat. Hal itu membuat hatinya hancur karena Michael menganggap seharusnya Michael yang tewas, bukan mereka. Singkat cerita, kini Michael sudah berada di tempat yang dituju. Diketahui kalau tempat itu adalah tempat transaksi barang haram. Tak hanya itu, tempat itu juga merupakan tempat penjualan wanita kepada para gadun yang kesepian. Dengan mode senyap, Michael berusaha mencari anaknya. Di sana kita juga diperlihatkan wanita yang kemarin dikejar Michael. Wanita itu ternyata sedang diikat oleh bosnya yang bernama Mozak. Mozak mengikatnya tak lain karena pacarnya itu telah menculik bocil yang menyebabkan sebagian anak buahnya dihabisi polisi. Bahkan para polisi itu juga sekarang sedang gencar mengusut penculikan tersebut. Hingga pada akhirnya wanita tersebut dihabisi oleh Mozak. Di balik itu terlihat Michael sendiri berpapasan dengan Teresa, anaknya. Ia pun memberi isyarat agar Teresa tetap tenang. Namun saat Michael hendak menghampirinya, ia malah ketahuan oleh anak buah Mozak yang ada di sana. Mozak yang mendengar suara keributan, ia langsung menyuruh semua anak buahnya yang lain untuk mengeceknya. Hingga pada saat itu mau tidak mau Michael harus menghabisi mereka satu persatu. Kemudian Michael juga harus melawan tangan kanan Mozak yang terlihat sudah siap untuk menghadapi Michael. Sayangnya perkelahian itu dimenangkan oleh tangan kanan Mozak. Mengingat Michael sudah banyak luka dan sangat kelelahan. Di sisi lain, Matteo sendiri sedang di kantor polisi. Dan ia diperlihatkan rekaman dokumenter ketika Michael berbincang dengan seorang jenderal. Di sana diberitahu kalau Michael merupakan kapten yang telah menyelesaikan beberapa misi berbahaya. Michael juga sangat dihormati serta disegani di militer. Hingga ia harus mengalami gangguan psikis di misi terakhirnya. Di sini akhirnya Matteo menyadari alasan ayahnya tidak tinggal bersamanya. Tak lain karena ayahnya tidak mau menjadi beban keluarga. Hal itu tentu membuat hati Matteo sadar dan ia sangat merasa bersalah.
Keesokan harinya Matteo dan Angela mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata Michael saat ini berhasil ditolong oleh polisi. Namun sayangnya para polisi itu tidak menemukan siapa-siapa di tempat itu kecuali Michael. Saat ini Michael harus diborgol karena para polisi takut kalau Michael akan membuat kekacauan. Namun saat itu juga Michael meminta Matteo untuk mengambil sebuah klip di papan namanya. Hal itu tak lain untuk membuka borgol di tangan Michael. Hingga kemudian ada polisi penjaga yang masuk ke sana dan langsung menodongkan pistol. Namun dengan sangat mudah Michael mengambil pistol tersebut dan membalikan keadaan. Di sana Michael menyuruh polisi itu untuk menghubungi kantor pusat guna mengecek aset-aset milik seorang pria bernama Mozak. Dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Michael, akhirnya mereka bisa menemukan aset-aset milik Mozak, yang salah satunya berada di Sky Tower yang kini telah bangkrut. Dengan insting tempurnya, Michael sudah menyangka kalau Mozak berada di Sky Tower yang katanya telah bangkrut. Dengan cepat ia pun pergi ke sana dengan diantar oleh Matteo. Namun di tengah jalan Michael menyuruh Matteo untuk segera turun. Karena Michael tidak ingin sampai terjadi apa-apa kepada Matteo. Singkat cerita, Michael sudah berada di markas Mozak. Terlihat Mozak sedang berbicara dengan sang bandar yaitu Mastiff. Mozak berniat akan menjual Teresa kepada Mastiff. Namun tiba-tiba Michael datang dengan membabi buta menghabisi anak buah Mozak satu persatu. Namun di suatu kesempatan Mozak berhasil menembak Michael. Kemudian ia menghampiri Michael dan akan menjatuhkannya dari atas gedung. Beruntung Michael berhasil membalikan keadaan dan balik menjatuhkan Mozak hingga membuatnya tewas. Setelah itu Michael berhasil menemukan Teresa yang saat itu sedang tergeletak lemas. Namun saat Michael hendak membawa Teresa pulang, tiba-tiba ia ditodong oleh Mastiff. Michael yang sudah sangat kelelahan dan tidak memiliki senjata, ia pun hanya bisa pasrah. Namun untungnya Mastiff berhasil ditembak oleh seseorang. Yang ternyata orang itu adalah Wakapol Basilio. Singkat cerita, Basilio dan Michael saling berterima kasih dan meminta maaf. Sementara Teresa saat ini sedang menjalani perawatan atas semua kejadian yang menimpanya. Saat Michael hendak pergi, ia langsung dihampiri oleh Matteo dan Matteo memeluk Michael. Di sini Matteo meminta maaf karena selama ini Matteo tidak pernah menganggap Michael ada. Matteo juga meminta Michael untuk tinggal bersamanya. Namun Michael mengatakan kalau ia akan kembali saat dirinya sudah merasa tenang. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.